Perkenalkan, nama saya Nursela, NIM 180574201089. Baiklah, video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pidana dosen pengampu Ibu Heni Widiani SHMH. Nah, untuk topik pembahasannya, video ini mengenai hukum pidana di masa pandemi. Nah, untuk poin yang pertama adalah bagaimana kalian melihat perubahan sosial. Nah, berarti di sini pandangan mengenai perubahan sosial. Perlu kita ketahui bahwasannya pandemi yang baru-baru ini muncul yaitu adalah pandemi COVID-19 yang mana terjadi penyebarannya di berbagai negara. Salah satunya yaitu adalah negara Indonesia. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga tentunya terjadi perubahan sosial. Perubahan sosial sendiri menurut Sukanto adalah segala perubahan yang terjadi di dalam lembaga masyarakat, di dalam kehidupan masyarakat yang mana mempengaruhi sistem sosial. Di pandemi COVID-19 ini yang menjadi perubahan sosial yang mana adanya suatu pembatasan sosial masyarakat. Namun perlu diketahui, pembatasan sosial masyarakat tentunya memiliki suatu tujuan yang mana untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, di masa pandemi COVID-19 ini juga terdapat suatu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang mana kebijakan tersebut agar tercapainya stabilitas dalam berbagai sektor. Nah, namun terdapat suatu kebijakan yang sangat kontroversial yang mana dikeluarkan oleh Kemenkumham Pak Yasona Lawli, yaitu terkait dengan pembebasan dan pengeluaran para narapidana, yaitu melalui program asimilasi dan integrasi. Untuk yang kedua, poin yang kedua adalah timbulnya tindak pidana baru. Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham terkait dengan program asimilasi dan integrasi untuk para napi. Nah, ternyata di beberapa bulan kemudian terdapat sebagian napi yang berulah kembali melakukan tindak pidana. Nah, dengan adanya pengulangan ini dalam hukum pidana sendiri disebut juga dengan residivis. Residivis atau pengulangan adalah suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana tersebut sebelumnya telah dijatuhkan pidana dan berkekuatan hukum tetap, dan pengulangannya terjadi dalam jangka waktu tertentu. Nah, berkaitan dengan sebagian para napi yang melakukan tindak pidana atau berulah kembali tersebut, salah satu media massa memberitakan bahwa di kota besar Indonesia terjadi suatu pencurian motor di salah satu Alfamart yang ada di kota besar Indonesia, yaitu di Malang, yang mana dilakukan oleh salah satu narapidana yang dikeluarkan melalui program asimilasi. Nah, tentunya seharusnya para napi yang melakukan pencurian ini seharusnya mengikuti program asimilasi dan integrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, melainkan harus di rumah saja, tidak boleh keluar. Nah, selain itu juga Kemenkumham menyatakan bahwa di pertengahan Juni 2020 ternyata sudah terdapat 222 narapidana yang melakukan tindak pidana yang berulah kembali. Untuk poin yang ketiga, apa keresahan yang terjadi di tengah masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah. Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, tentunya keresahan yang terjadi di tengah masyarakat yaitu ketika para narapidana tersebut berulah kembali melakukan suatu kejahatan, karena seharusnya para napi tersebut berdiam diri di rumah mengikuti program asimilasi dan integrasi yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Oleh karena itu, agar tidak terjadi keresahan di masyarakat tentang kejahatan yang dilakukan oleh sebagian narapidana tersebut, sebaiknya pemerintah meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan narapidana yang seharusnya mengikuti program asimilasi dan integrasi, yang mana nantinya agar terciptanya keselamatan baik bagi para napi maupun bagi masyarakat. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.